Shalom sahabat inspirasi, kembali lagi kita berjumpa dalam program Inspiring Talk, membahas topik-topik yang menarik, yang menginspirasi kita semuanya. Saya Yosua Sibarani akan menjadi host dalam program kali ini. Dan hari ini saya bersama dengan seorang mahasiswa yang bagi saya luar biasa, yang menginspirasi saya sehingga saya mengundang dia untuk ada bersama-sama dengan kita dalam program Inspiring Talk ini. Saya perkenalkan Moses. Shalom Moses. Salam sahabat inspirasi. Bisa perkenalkan diri mungkin dengan sahabat inspirasi Moses. Ya, salam sahabat inspirasi. Perkenalkan, nama saya Moses Sirait. Saat ini saya sedang berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, jurusan PAK, Pendidikan Agama Kristen. Oke. Dan saya sedang berada di semester akhir. Semester akhir berarti semester 8. Oke. Baik, sahabat inspirasi. Jadi Moses ini, maaf kata, dia seorang yang tunanetra ya Moses ya? Iya Pak. Sejak lahir? Sejak lahir. Sejak lahir ya. Moses ada sampai saat ini dengan segala keterbatasan dia, kelemahan dia, ya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup dia, tapi kita lihat Moses ini bisa kuliah di IAKN Tarutung sampai di semester akhir, dan dia juga ada di asrama putra IAKN Tarutung. Moses, bagaimana Moses perasaanmu ketika kamu menyadari bahwa kamu berbeda dengan orang-orang lainnya? Nah, jadi waktu saya dulu, saya dari kecil sampai hari ini saya di SLB, di sebuah sekolah luar biasa yang khusus menangani teman-teman yang tunanetra, anak-anak yang tunanetra di Medan, di Tanjung Merawa. Jadi waktu saya SD itu perasaan saya itu, wah, hanya sekolah saya yang paling hebat. Awalnya biasa aja, iya biasa aja, gitu ya? Ya biasa. Tapi setelah saya SMP di luar, SMA di luar, jadi di sana programnya SD itu di dalam, di sekolah itu, di SLB itu. Nama sekolahnya ya Pentra. Ya Pentra. Ya, dia Pentra itu SD. Jadi SMP dan SMA harus bergabung. Kalau orang-orang yang dirasa akademiknya bagus, bukan sempurna, karena nggak ada yang sempurna ya. Nah, dirasa bagus. Jadi saya terpilih, ya saya diutus bergabung dengan teman-teman yang bisa melihat, ya. Oh gitu? Iya, jadi kalau yang nggak bagus akademiknya atau yang mereka dianggap nggak layak, ya mereka ada juga SMP di sana, SMP khusus. Jadi mereka nggak bergabung dengan? Ya, nggak bergabung dengan orang melihat, dan kompetensinya sama, tapi hanya saja satu bab itu atau satu materi pokok itu bisa 3-4 kali pertemuan. Kalau biasa orang melihat satu materi pokok itu 1-2 kali pertemuan, kalau yang tunanetra 3-4 kali pertemuan. Apalagi kalau ada praktek harus ada media, kayak matematika, kayak bangun ruang, kubus, persegi panjang, harus ada prakteknya, begitu. Jadi ketika saya di luar, saya tuh perasaan saya sempat down ya? Down, iya. Tuhan, kenapa saya dilahirkan ke dunia seperti ini gitu ya? Apalagi saya tahu jati diri saya, cerita saya dari guru-guru saya, di mana saya itu adalah anak yang nggak diinginkan orang tua saya. Oh gitu? Iya. Jadi kamu ditinggalkan sejak kecil? Iya, sejak umur 2 tahun. Berarti kamu besarnya di mana? Saya besar di Pentra. Oh gitu? Iya, jadi dengan adanya itu, dan juga tambah lagi waktu kelas 1 SMP saya sempat dibully, tambahlah menjadi down. Semuanya down semuanya, nggak ada yang yang menginspirasi. Gitu. SMA saya udah mulai bangkit, tapi masih ada juga ketidakterimaan itu. Apa yang membuat kamu bangkit waktu itu, Moses? Membuat saya bangkit itu adalah satu teman, ya teman ini nggak membawa saya ke jalan kerohanian sih, cuman dia ada buat saya selalu. Setiap saya minta bantuan, saya kan harus minta bantuan nih, bacakan kalau guru atau kalau sekarang dosen nerangkan
pakai infocus atau Iya, iya. infocus saya disalurkan ke papan tulis. Iya. Saya minta bantuan, tolong bacakan dulu. Jadi saya tulis dalam bentuk huruf braille, huruf braille. Jadi bisa masuk braille ya? bisa, Oke. bisa. Jadi teman itulah yang buat saya mulai bangkit. Hanya saja saya masih nggak terima karena saya iri. SMP saya nggak terima karena saya dibully. Oke. SMA saya masih belum terima karena saya iri teman-teman lain Normal. bisa pergi ke sana kemari Oke. bebas. Oke. Lah saya nggak bisa Nggak bawa bisa. kereta, harus jalan pun harus dituntun gitu. Jadi ya tapi nggak sedaun waktu SMP Oh gitulah. gitu ya. Itulah saya nggak menyadari masih belum menyadari keadaan. Nah, seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari keadaan semenjak kuliah ini. Saya baru merasa bahwa saya itu nggak sendiri. Oh, oke. Saya mendapatkan banyak teman, banyak sahabat. Ya, kenakalan-kenakalan itu pasti ada. Cuman ya itu biasa lah, namanya anak muda ya. Jadi Gitu. Moses ini sejak kapan mulai ketemu dengan Tuhan secara pribadi? Saya mulai ketemu Tuhan itu, Mengenal Tuhan gitu kapan? mengenal Tuhan itu kalau secara seremoni atau rutinitas dari kecil. Cuman Oke. saya mengenal Tuhan secara pribadi itu Yang benar-benar itu ya? yang benar-benar ketika pada waktu itu saya disiksa habis-habisan sama Oleh? kakak abang saya gitu. Sama-sama tunanetra juga. Oh, tapi maksudnya kakak abang ini bukan kakak abang kandung ya? Iya, Tapi dia pentra. iya dia pentra. Bukan kandung kan? Bukan. Oke. Jadi oke. Terus. jadi saya disiksa gara-gara saya terikut-ikut karena saya pernah ada kasus merokok. Jadi alasan penyiksaan itu ada bungkus rokok ditemukan di lemari teman. Oke. Jadi yang udah pernah merokok dikumpulin, disiksa, Ya. disuruh maaf cakapnya, wah, buka baju, Gitu tidur di halaman. Gitu ya. Waktu itu hujan deras pula. Ya, jadi waktu itu hujan deras, terus kami disuruh jongkok, jalan jongkok, terus kami disuruh tampar pipi temanmu. Masa? Iya, Oke. kuat, tampar. Terus apa namanya, disuruh ya nyanyi, disuruh lompat kodok lagi, ya macam-macam lah, macam ospek tentara. Di situ saya nangis, senangis-nangisnya. Gitu ya. Iya, puji Tuhan saya nggak opname karena kalau bayangin hujan-hujan deras, buka baju, disuruh tidur di halaman, di Ya, tanah. sakit ya. Tuh biasanya kalau orang yang bisa demam tinggi, tapi puji Tuhan saya nggak demam tinggi. Jadi setelah itu gimana ceritanya Moses bisa Setelah itu ya mengenal Tuhan? saya dikonselingi sama bukan pekerja dia pentra, tapi dia istri pekerja dia pentra, dia kerja di STM, guru. Oke. Dia kerja di STM, dia sebagai guru, dia juga rohaninya bisa dibilang kuat, jadi dia yang konselingi saya, tapi saya nggak kasih tahu masalah saya apa, dia hanya konselingi bahwa saya itu nggak sendiri di sini, Oh iya. bahwa saya masih punya Tuhan. Terus saya coba banding-bandingkan, dulu nih Pak, waktu aku kecil, saya kecil, itu gara-gara hanya saya kotorin kamar, makan kue, wajar toh anak-anak. Iya benar. Terus? Kotor makan kue, jadi saya dihukum, direndam dari jam 11 malam sampai jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Direndam di lembab. Ya, terus? Saya tahu itu jam 10 sampai jam 2 pagi, karena jam dinding itu yang bunyi-bunyi itu. Oke. Ya, yang jam-jam lama itu ya, yang Benar. kalau jam 10 kali dentangnya 10 kali, Iya. itu. Jadi saya tahu bahwa itu jam sampai jam 2. Tapi puji Tuhan saya nggak opname ya. Iya ya. Saya nggak opname. Entah kenapa seluruh kehidupan saya itu seperti diatur sama Tuhan. Cuman saya aja yang kadang-kadang suka jauh dari Tuhan. Gitu ya. Iya. Diatur sama Tuhan. Coba bayangkan kalau orang-orang biasa itu jam 10 sampai jam 2 pagi Direndam di air ya. paling tidak demam. Iya. Demam atau muntah, mencret. Tapi saya syukur-syukurnya enggak
nggak begitu. Tetap saya bisa sekolah pagi ya walaupun ngantuk. Udah malam dihukum, pagi dihukum juga karena ngantuk. Iya, iya. Ada nggak dalam hidup Moses sekarang ini ya? Apa yang membuat Moses bisa bersyukur sama Tuhan? Yang bisa saya buat bisa bersyukur itu banyak sih. Salah satunya saya masih punya teman ya yang mau peduli dengan saya. Oke. Kalau sekarang Moses ada nggak teman Moses yang masih bully Moses gitu mungkin yang Moses rasa gimana? Ada nggak? Eh, Kalau membuli itu saya rasa sekarang udah nggak ada lagi Nggak ya. ada lagi ya. Nggak ada lagi, tapi yang bandel-bandel sama saya ada, tapi ya Terus gimana reaksi Moses kalau ada yang begitu? ya biasa aja Pak. Udah biasa ya. Biasa aja. Udah maklum ya. Udah maklum ya. Itulah mungkin kehidupan saya karena juga saya kan dari kecil itu dulu kalau saya kesalahan kecil aja guru-guru saya bilang gini, Moses kau sadar kau itu nggak punya orang tua, kau sendiri. Iya ya. Harusnya kau tahu diri. Itu aja. Jadi ya ibaratnya hinaan, bulian itu cacian udah menjadi makanan sehari-hari. Udah Jadi kebal ya. sudah kebal. Walaupun ya kadang-kadang nangis juga kalau dibilang nggak punya orang tua. Saya nangisnya bukan karena kata-kata itu, karena mendengar orang ketemu sama orang tuanya, gitu, jumpa sama orang tuanya. Ada nggak keinginan Moses mau ketemu dengan orang tua? Ada. Sampai sekarang ya? Iya. Bahkan saya satu kali karena saking rindunya pernah saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, Iya. sampai saya nangis gitu. Di sini juga, di asrama ini juga. Oke, apa kau bilang? Tuhan, kalau boleh sebelum aku mati izinkan aku tidur di pangkuan mamaku. Iya ya. Sebelum aku menghembuskan nafas terakhirku. Nah itu. Iya ya. Itu pun waktu kemarin kita ada acara pemberangkatan ujian akhir semester itu ya, yang saya semester 6 di sini. Bapak itu kan doakan kita masing-masing ya. Oke, iya. Doakan kita masing-masing, semua anak asrama. Kan waktu Bapak doakan saya nggak berdoa untuk ujian. Tapi saya berdoa ya seperti doa tadi. Ketemu orang tua ya. Tuhan, kalau boleh sebelum aku mati, biarkan aku tidur di pangkuan mamaku sekali ini aja. Bapak juga berdoa supaya Moses bisa ketemu ya. Nah, amin. Iya. Menurut Moses nih, dengan segala hal yang Moses terima banyak masalah ya, ditinggal orang tua, tidak diinginkan orang tua, lalu Moses dalam keadaan tidak bisa melihat, ya kan? Menurut Moses Tuhan tuh baik nggak? Kalau saya boleh jujur, saya masih agak ragu sih. Tapi okay. Dari sekian banyaknya yang pengalaman saya lihat, bersama Tuhan, pengalaman hidup Tuhan itu baik. Iya ya. Kenapa Kenapa saya ragu? Kenapa? Karena saya ingin sekali merasakan mujizat itu ada secara nyata, bukan saya bisa melihat, tapi saya ingin menyadari bahwa mana sih perjumpaan dengan Tuhan itu secara betul-betul secara rohani gitu. Iya. Cuman belum kesampaian sih. Cuman kalau pertanyaan tadi itu Tuhan baik atau enggak, dari pengalaman hidup saya Tuhan baik ya. Tuhan baik. Saya nggak pernah nama. Iya. Jadi sebenarnya kalau Moses misalkan pengen Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup Moses itu sebenarnya Moses jangan ragu gitu kan. Tadi kan Moses kan sempat ragu kan ya. Iya Pak. Harus dengan iman kan. Kita hidup oleh iman katanya, bukan karena melihat, kata firman Tuhan kan. Iya Pak. Moses boleh tidak melihat dunia ini tapi Moses melihat Tuhan. Amin. Amin. Itu paling penting kan ya. Karena juga Moses bisa kuliah sampai saat ini, ya kan? Iya Pak. Senang nggak kuliah? Senang Pak. Perlu di PAK ya? Iya. Apa cita-cita Moses? Sebenarnya dulu ini agak menarik ini sih. Sebenarnya ini berlandaskan disitulah saya down, disitulah saya sombong, disitulah saya angkuh. Oke. Ya, ini agak menarik ini. Jadi sebenarnya saya mau ingin jadi hakim. Hakim. Saya dulu tahu dengar kisah inspiratif. Ada orang seperti saya kerja di Mahkamah Agung. Nggak bisa melihat sama sekali loh. Oh gitu. Iya, kerja di Mahkamah Agung. Jadi Moses terdorong. Saya terdorong tuh, ya bisa jadi hakim. Oke. Jadi saya mau ngambil hukum di Pajajaran sama di USU. Oke, terus. Jadi karena hanya itu aja yang saya tahu yang bisa membuat hukum, karena peraturan dia Pentra yang negeri yang dibiayain, kalau swasta
Dia sendiri. nggak bisa dibiayain, biaya sendiri. Saya nggak punya orang tua, saya nggak berani Benar. ambil swasta. Iya. Karena saya dulu belum menyadari kehendak Tuhan itu gimana ya. Jadi singkat cerita saya belajar, saya suruh ada di sana anak guru di sana, ya. Mamanya dia kepala sekolah, bapaknya guru. Oke. Jadi anaknya itu di bawah saya dan kawan dekat karena kami sama-sama besar di Apentra, karena anaknya itu juga anak guru kami itu juga anak adopsi. Oke. Anak adopsi. Jadi dia udah menjadi kawan saya, udah deket sekali. Ya, saya suruh downloadin soal dari internet. Tolong dulu bos, download dulu. Saya panggil dia bos, walaupun di bawah saya, dia kuliah baru 2023 kemarin. Iya. Tapi karena saking dekatnya saya panggil dia bos, tolong dulu download bos. Soal-soal SBMPTN. Saya SNMPTN nggak masuk karena nilai nggak cukup, jalur undangan ya, nggak masuk. Jadi SBM coba download soal, belajar. Ya. Singkat cerita mulai ujian. Ini ujiannya kami kan angkatan corona nih. Kami ujian itu udah difasilitasi, laptop komputernya udah bisa bicara. Oke. Tapi semua programnya dikunci. Iya. Difokuskan ke program aplikasi apa itu? Iya, untuk tes itu ya. Ya, SBMPTN itu. Benar. Jadi saya coba tekan Windows, nggak berfungsi. Benar. Yang dibuka hanya program suaranya. Kebetulan nama aplikasi suaranya NVDA, Non Visual Desktop Access. Ya. Oke. Non Visual Desktop Access. Jadi hanya menu NVDA-nya itu yang nggak dikunci, supaya kita bisa mencepatkan, melambatkan, mengurangi volume, apa gitu. Kan itu aja nggak dikunci. Selebihnya program-program semua dikunci. Dikunci semua. Jadi saya coba ujian. Masker itu kan di sini. Tali masker dikaitkan ke sini. Oke, terus? Headset bendo dibikin ke sini. Wah, sakit kan? Sakit ya? Sakit, ditindih dari atas, ditarik masker. Di apa dari bawah. Ini kan tali masker itu. Benar. Di sini headset. Ya. Sakit, pasti sakit. Sakit, memang nggak sakit, kecuali ngilu gitu. Jadi kita nggak fokus ujiannya gitu. Jadi tetap saya berjuang, ya selesai. Saya karena ada beberapa soal yang saya nggak fokus karena sakit-sakitnya, saya asal jawab. Oh gitu. Iya. Tapi memang banyakkan saya menjawab yang menurut saya nggak benar. Iya. Nah, habis itu saya menunggu hasil pengumuman kelulusan SBMPTN. Nah, rencana saya udah wanti-wanti nih, kalau nggak lulus, saya akan coba belajar di Apentra itu 1 tahun lagi. Coba terus, kalau nggak lulus, coba terus. Oke, terus. Nah, singkat cerita, ada pernah datang ke Apentra dari IAKN. Pimpinan di sana, kepala yayasan di sana, bilang, Moses kau masuk IAKN? Nah, saya bilang, nggak mau saya Pak. Kau harus masuk. Nggak mau saya Pak, rupanya udah dimasukkan. Jadi kan ada ujian tes nih. Ya kan Pak, tapi ujian tesnya saat itu online. Kan kalau sekarang kan ujian tesnya kan datang semua ke sini. Benar. Nah, waktu itu online. Jadi saya jawab, asal saya jawabnya aja, hitung kancing aja. A, B, C, D. Tapi diterima. Yang mana yang benar. Nah, tapi diterima. Itu dia. Akhirnya saya nggak tahu. Berarti Tuhan kehendaki ya? Iya, Tuhan kehendaki. Jadi terus ada nih wawancara. Tes wawancara. Jadi yang wawancara itu Marga Senambela, Pak Maringan Senambela, dia kan Fishaka. Yes. Jadi saya dihubungin. Saya nggak mau tahu. Saya tolak panggilan itu. Itulah karena itulah makanya saya bilang tadi ada keangkuhan, ada kesombongan di situ. Oh gitu ya. Saya tolak panggilan itu. Dihubungi, saya tolak. Saya tolak. Dihubungi lagi sekali lagi. Halo, siapa ini? Saya bilang, saya sebentak. Ini dari YKN, mau saya Pak Maringan Senambela. Oh maaf Pak. Ada apa ya telepon saya malam-malam gini? Saya bilang, saya mau wawancara, mau saya diwawancarai seperti ini juga, kapan tunanetra. Moses
talenta apa, bisa apa, saya kasih tahu semua. Oke. Gitu. Saya disuruh nyanyi, Hmm. lah saya nyanyi. Apa nyanyi? Coba dulu. Kayaknya Ya. suara Moses bagus ya. Ya, Coba nyanyikan. ya nyanyinya waktu itu saya lagu ini, ya lagu waktu saya tuh nyanyi, saya ingat itu lagu kebangsaan Israel. Oh gitu. Iya, Iya ya. iya. Apa lagu kebangsaan Israel coba? Judulnya Hatikva. Ya walaupun bahasa Ibrani saya nggak terlalu kental-kental kali. Coba sedikit. Ya. Coba ya. Nah, jadi lagunya seperti punya. Kolod baleva penima nefesh Yehudi omia ulvate mizlaf kadima ayin led Sion Sovia od lo avda tigfatenu atikfa bachnot alfaim viriotam chofshi ve'achzenu Eretz Sion Yerushalayim. Itulah kira-kira lagunya. Bapak dengar kamu juga menghafal beberapa lagu kebangsaan negara lain ya? Iya, saya Kenapa hafal. kau suka? Tertarik? Ya tertarik sih, sebenarnya lagu kebangsaan itu karena ada kakak saya senior, dia suka lagu kebangsaan Inggris terus. Tapi Moses tahu nggak, Tuhan tuh adil sebenarnya, karena Moses juga punya suara yang bagus loh. Iya kan, punya talenta lain. Di sisi lain Moses punya kekurangan, tapi Tuhan kasih kelebihan gitu kan ya. Itu sebuah apa ya, keadilan Tuhan bagi Moses sebenarnya kan. Memang Tuhan itu adil gitu ya. Bapak aja nggak bisa seperti Moses yang begitu. Duluan pengumuman lolos IAKN daripada SBMPTN. Jadi kamu lulus? Guru saya bilang, Moses makan apa? Lah makan apa? Saya nggak ada uang pak. Terus? Ya, soalnya kau lulus, makan lah. Oh. Lulus di mana? Aku bilang, sempat ada secerca harapan. Lulus di mana? Kamu pikir di mana? Iya, saya pikir SBMPTN. Iya. Yang lulus SBMPTN kamu pilih kampus mana? USU sama Unpad, Pajajaran. Terus, lulus IAKN. Ya sudahlah. Saya nggak peduli. Terus pada akhirnya saya ada pengumuman SBMPTN, saya nggak lulus. Teman saya ujian bilang gini, satu sekolah satu kelas sih, Moses, walaupun kau nggak lolos SBMPTN, saya yakin kau pasti jadi bintang. Amin. Iya. Jadi Moses akhirnya memutuskan untuk ke IAKN. Ke IAKN. Itu pun saya dipaksa terus. Awalnya saya nggak semangat. Tambah lagi saya nggak tahu pakai e-learning. Terus? Banyak orang lagi di situ nggak tahu pakai e-learning. Terus? Ya, nggak tahu lah. Pada akhirnya ya udah saya down, nggak tahu pakai e-learning. Cuman pakai Zoom saya tahu. Karena waktu itu kuliahnya masih e-learning ya? Iya, e-learning. Belum onsite di kampus ya? Belum. Karena COVID itu ya? Iya, masih e-learning. Jadi absen, ngisi presensi, ngisi absen, terus ngumpul tugas. Saya tetap disemangati oleh guru saya yang tadi itu. Bukan, ya saya anggap itu guru saya walaupun dia nggak jadi guru di sana. Istrinya dari guru saya itu tetap semangati saya, tetap kasih ini, kamu jangan down. Dia bilang gitu. Mungkin ini rencana Tuhan sama kamu. Nah, saya nggak percaya. Jadi tetap dia yakinkan saya, tetap dia yakinkan. Itulah jadi ketika saya masuk kampus, saya seperti ini yang harus saya jalani. Jadi sekarang masih semangat nggak di kampus ini? Semangat ya. Saya semangat. Jadi sekarang cita-cita Moses tetap jadi hakim? Tetap ya. Tetap. Bapak doakan ya bisa ya. Bisa, amin. Yang penting Moses tetap semangat ya kan? Iya pak. Tuhan itu punya rencana yang indah gitu ya. Buktinya Moses Tuhan izinkan ke IAKN terhitung karena memang Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu, karena Tuhan memberikan yang terbaik. Amin Moses? Amin Pak. Nah Moses mungkin banyak hal yang belum kita bisa bicarakan di dalam edisi ini, mungkin nanti bisa kita lanjut next time gitu kan ya? Iya Pak. Apa yang menjadi mungkin motivasi dari Moses untuk sahabat-sahabat inspirasi? Boleh disampaikan Moses kepada sahabat inspirasi? Oke, jadi sahabat inspirasi, saya punya beberapa motivasi. Yang pertama itu
kita tidak sendiri di dunia ini. Ya, ya. Kita tidak sendiri. Terus yang kedua, berikutnya Tuhan punya cara. Amin, amin. Banyak cara Tuhan yang kita tidak sadari. Mungkin bagi kita itu salah. Kita mungkin ya menolak, tapi Tuhan punya rencana di balik ya sebodoh apapun kita, sepintar apapun kita, sebagaimanapun kondisi kita, Tuhan punya cara mengarahkan kita. Terus kita harus bisa ya memberi di dalam keterbatasan. Amin, amin. Jadi saya juga pernah ya, saya bukan mengungkit, saya juga di sekolah punya satu sahabat perempuan yang keadaannya lebih parah dari saya. Iya, ya. Lebih parah dari saya, dia terus dipukul mamanya, terus saya pernah pegang tangan dia cewek, perempuan ya. Saya pernah pegang tangannya, dia tangannya terbakar, melepuh gitu. Jadi saya tanya kenapa, saya disetrika tangan saya. Waduh. Ya. Jadi saya bantu dia, saya dikasih uang jajan, saya bantu, saya kumpul-kumpul, saya bantu. Nah jadi kita harus bisa memberi dalam keterbatasan kita. Yes, yes. Kita terbatas, tapi paling tidak kita beri. Kalau nggak bisa kita beri harta, berikan senyuman. Ya. Doa. Doa ya. Dan yang terakhir, ya, tetap bersyukur. Amin, amin. Tuhan pasti tunjukkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Amin. Baik, sebelum Bapak kita akhiri, Bapak boleh berdoa untuk Moses? Boleh Pak? Ayo kita doa ya. Mari sahabat inspirasi, kita satukan hati, kita juga berdoa buat teman kita Moses. Bapak di surga, kami bersyukur kami boleh berjumpa dengan teman kami, adik kami Moses, yang Tuhan izinkan ada dengan segala keterbatasan dia Tuhan. Tapi kami melihat ada karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup dia. Dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dia tetap menyadari bahwa Tuhan baik dalam hidup dia. Dan kami percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, ada berkat, ada kebaikan-kebaikan yang tidak dapat kami lukiskan, yang tidak dapat kami gambarkan dalam hidup kami. Kalau Moses punya kerinduan untuk berjumpa dengan orang tuanya Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang tahu di mana orang tuanya, dan Tuhan yang sanggup untuk mempertemukan mereka, jamah hati orang tuanya, supaya orang tuanya juga boleh menunjukkan kasih kepada Moses Tuhan. Kami berdoa buat Moses, Tuhan tetap kuatkan dia dalam perkuliahannya. Tuhan tolong dia supaya dia juga boleh menjadi berkat di lingkungannya. Apa yang menjadi cita-cita Moses Tuhan, kami percaya apa yang tidak mungkin bagi kami manusia, tapi semuanya sangat mungkin bagi Tuhan. Kalau kami berharap dan percaya kepada Tuhan, biar Moses tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Amin. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan semua pergumulan yang dialami oleh adik kami, teman kami Moses ini dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap sahabat inspirasi yang mendengarkan program ini Tuhan, yang mereka mungkin mengalami keterbatasan, kelemahan, putus asa, biar mereka juga dikuatkan oleh Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan. Amin. Bahwa masih ada Tuhan yang menolong kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Manusia boleh meninggalkan kami, melupakan kami bahkan, tapi Tuhan tidak pernah, Engkau selalu menolong kami. Terima kasih bahwa Tuhan, kami berdoa, kami serahkan. Biarlah Tuhan yang menolong teman kami, adik kami Moses ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Moses, thank you sudah bergabung dengan Bapak di acara ini. Makasih untuk Pak Joshua, makasih untuk sahabat inspirasi yang bersedia mendengar podcast hari ini. Semoga semangat. Ingat, tetap kuat, masih ada hari esok. Amin. Moses, sukses untuk kuliahnya. Ya Pak. Oke, tetap semangat. Makasih. Tetap semangat ya. Terima kasih. Tetap semangat, ada Bapak, ada teman-teman yang bisa menjadi teman Moses untuk curhat dan sharing gitu ya. Jangan lupa tetap andalkan Tuhan. Amin. Oke, amin. Baik, sahabat inspirasi, demikianlah Inspiring Talk edisi kali ini dengan Moses Sirait. Ya, ada banyak hal yang menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita, bahwa dalam segala keterbatasan kita masih ada Tuhan, masih ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa tetap menjalani hidup kita dengan penuh ucapan syukur. Bila konten ini memberkati sahabat inspirasi, silakan di like, di komen, dibagikan kepada banyak orang, sehingga banyak orang diberkati melalui kisah inspiratif dari program ini. Sampai jumpa pada isi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita lambaikan tangan kepada sahabat inspirasi Moses. Shalom. Shalom.